pemeriksaan langsung di hadapan majelis hakim, dan memang karena kebijakan dari pengadilan hari ini di sidang pertama Aji tidak langsung dihadirkan di pengadilan, tapi dilakukan secara online dari rutan Salemba. Gitu ya. Tadi juga hadir dari tim kuasa hukumnya Aji, dan juga tadi dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Berarti agenda hari ini adalah hanya pembacaan dakwaan? Hanya pembacaan dakwaan. Nanti kan seharusnya kan prosedur itu kan dakwaan itu harus ditanggapi kan. Tapi karena kita melihat memang dakwaannya sudah cukup sesuai dengan kita hukum hukum pidana, artinya kita tidak akan mengajukan eksepsi, tapi kita langsung pada masuk dalam pokok perkara. Artinya pembacaan dakwaan pada hari ini memang sudah sesuai dengan apa yang disampaikan. Ya, kalau secara garis besar seluruh kronologis dan juga seluruh alat bukti yang disertakan dalam persidangan sudah sesuai dengan apa yang memang sudah kita ketahui bersama. Tapi memang nanti pada sisi pembelaan kita akan fokus pada pembelaan faktor dari mengapa Aji melakukan itu, yang pertama, dan kedua, memang sebenarnya ketika Aji melakukan penyiraman terhadap Agus itu tidak ditargetkan kepada wajahnya Agus. Nah, itu nanti akan kita coba kembangkan dan kita perdalam gitu kan dalam proses persidangan yang kemudian nanti akan kita ikuti bersama-sama lagi mungkin di agenda selanjutnya. Tapi Bang, boleh tahu kenapa sih mungkin sampai akhirnya menyiram air keras? Kan orang bertanya-tanya, mungkin selain ada unsur memang kalau sekarang kan katanya sakit hati kalau tidak salah. Iya, itulah nanti akan disampaikan semua dari keterangan terdakwa, dan juga nanti kita akan bantu coba gali seperti apa kira-kira yang akhirnya mendorong Aji untuk melakukan penyiraman tersebut. Tapi memang poinnya adalah karena memang tadi juga sudah disampaikan ada pasal yang disertakan itu adalah perencanaan, nah itu nanti akan kita fokuskan. Jadi memang Aji sebenarnya tidak merencanakan itu, tapi kalaupun memang konstruksi jaksa mengatakan itu adalah perencanaan, itu nanti akan fokus pembelaan kita. Seperti itu. Tapi sakit hatinya ini memang sampai benar-benar harus sakit sampai akhirnya menyiram tuh. Ya, kenapa sih Bang? Ya kalau keterangan dari Aji langsung, maka dia merasakan seperti intimidasi atau bisa mungkin perasaan yang kurang, akhirnya dia bisa tahan secara emosional dari perkataan-perkataan Agus yang akhirnya menimbulkan perbuatan tersebut. Nah, tapi kan perbuatan itu apakah itu yang berencana atau memang Aji melakukan itu karena dia mentarget wajahnya Agus sampai ada mengenai matanya, nah itu kan nanti akan diperdalam. Kita akan sesuaikan keterangan Aji langsung beserta dengan dakwaan jaksa yang hari sudah dibacakan. Nah, kemarin Aji sendiri kan abang sudah sempat berkomunikasi juga dengan Aji. Mungkin apa sih yang disampaikan ke Aji, ke abang? Mungkin ya, awalnya tidak hanya menyiram badankah atau hanya ancaman aja, atau gimana sih Bang awalnya? Iya, memang Aji itu sebenarnya melakukan ini kan bukan karena dendam yang seperti orang ingin mencelakakan mengakibatkan luka permanen apalagi mata kan, karena interaksi Aji pun dengan Agus itu kan baru hitungan minggu gitu kan. Nah, memang dia kesal pada saat itu dan dia melakukan penyiraman. Nah, penyiraman itu kan apakah ditargetkan ke wajahnya langsung Agus atau bukan? Nah, itu kan niat itu dan rencana tadi kan harus kita gali langsung dari Ajinya nanti di sidangan, biar nanti hakim pun melihat dan juga nanti kan jaksa akan menilai gitu. Karena ini kan pada akhirnya akan sampai pada pembacaan tuntutan nanti yang dilakukan oleh jaksa. Itu akan mempengaruhi pasal-pasal terapan nanti yang akan dipakai oleh hakim untuk memutus. Tapi Bang, intimidasi ini mungkin dilakukan hanya sehari atau memang berhari-hari sih, ke misalnya kata abang tadi kan yang diterima oleh Aji gitu. Iya, kalau keterangannya itu memang ini sebenarnya akumulasi dari kekesalan Aji kan. Akumulasinya itu ya timbul pada saat kejadian itu kan. Itu kan ada perkataan-perkataan yang mungkin nanti akan saya sampaikan secara jelas juga di persidangan. Tapi memang Aji merasa ada perbuatan perkataan Agus yang memang kurang layak untuk disampaikan kepada Aji pada saat itu, yang akhirnya menimbulkan kekesalan dan emosi Aji yang meluap dan melakukan penyiraman tadi. Sudah berapa lama sih mereka kerja bareng itu? Kalau keterangan terdakwa klien saya itu dia menerangkan dengan saya itu dia baru training itu 3 minggu ya? 3 minggu. Tapi kenapa sih sampai kepikiran akhirnya menyiram air keras gitu? Kenapa mungkin istilahnya gak ajak duel kah atau gimana gitu sampai akhirnya kepikiran untuk air keras saja gitu? Ya itu, ya memang sebenarnya ya tadi ya, Aji ini kan dalam kontrol emosinya dia tidak bisa manage di bawah pengaruh, bawah alam sadar dia kalau bisa dikatakan begitu kan. Akhirnya apapun yang ada yang dia miliki pada saat itu ya dia lakukan untuk melakukan penganiayaan terhadap Agus. Tapi sempat ada rasa penyesalan gak sih sampai sekarang kalau Aji sendiri terhadap sekarang? Sangat menyesal. Dia sangat menyesal, bahkan baru kemarin saya sudah bertemu dan melihat berbicara langsung dengan Aji. Dia sangat menyesal.
yang sangat disesali adalah bagaimana akhirnya dampak ini kan psikologisnya langsung kepada keluarga dan orang tuanya Aji gitu kan. Artinya ini menjadi pembelajaran dan pendewasaan juga untuk Aji gitu kan. Yang seperti saya bilang di awal, kita tidak membenarkan ini, tapi juga kita akan melakukan pembelaan dalam sisi tadi. Artinya ketika memang Agus sekarang sedang mengalami luka di mata dan memang target dia pada saat itu tidak mungkin menyiram di bagian wajah yang nah itu yang nanti harus kita coba konstruksikan pembelaan kita di hadapan majelis hakim. Dampak setelah kejadian ini mungkin dari keluarga dampaknya seperti apa sih mungkin dialami oleh masyarakat sekitar? Ada nggak seperti itu? Ya tidak sih, tidak ada dampak yang signifikan secara langsung ya. Tapi yang pasti orang tua Aji seperti ibu dan bapaknya itu ya, dia sangat terpukul atas kejadian ini gitu kan, dan berpesan kepada saya untuk ya lakukan pembelaan terbaik untuk Aji di persidangan. Ya harapan kita justru kan sebagai pembelanya itu kan kita maunya hukuman Aji itu nanti adalah hukuman yang memang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh dia. Artinya kadar pidana yang dilakukan oleh Aji dan putusan pidana itu pun harus sesuai. Ini nanti harus kita coba cari keseimbangan tadi dan perbuatan dengan putusan hakim tadi. Punten boleh di-cut dulu lagi Eza. Balik, saya bagi dua tuh. Tapi sempat ada yang mau disampaikan nggak sih dari Aji ke Agus untuk sekarang? Ya hal yang mau disampaikan juga pesan dari Aji itu sebenarnya kan rasa permohonan maaf sedalam-dalamnya terhadap apa yang dilakukan oleh Aji pada Agus. Jadi karena tadi ya emosi yang tidak terkontrol pada saat kejadian tadi, karena sakit hati juga. Setelah kejadian itu kan apalagi juga proses hukum ini kan berjalan kan sesuai dengan memang tahapan yang ada. Aji juga sudah ditahan sejak tanggal 2 September. Nah, itu juga kan akhirnya menjadi renungan juga buat Aji gitu kan. Dan dia ketika saya interview juga berkali-kali ketika saya besuk Aji itu dia sangat menyesali perbuatan yang dilakukan oleh dia terhadap Agus. Dari sisi nuraninya dia yang paling dalam ya dia sangat menyesali.